asik tuh. Kita pakai kuis yang pertama tuh. Jadi coba kayak hadiah kali panitia nih. Tuh dia kata. Terus semua kayak baru. Seperti itu semua. Oh, kayak siap penampung. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk kemudian untuk kemudian kita berbagi ilmu, dan apa yang kita bahas ini adalah suatu hal yang mungkin panjenengan lebih senior daripada saya, dalam artian mungkin menikah lebih dulu, berumah tangga lebih dulu. Tapi yang namanya ilmu, mungkin ada orang-orang yang kemudian sudah mempraktekkan tapi belum belajarnya kalau ngaku. Pernah satu ketika datang ke rumah saya gitu kan, orang yang sudah mempraktekkan atau menjalankan koperasi syariah tapi nggak pernah belajar ekonomi syariah. Diskusi panjang lebar gitu. Dan ya saya coba membuka kepada beliau, coba di petani, coba akadnya apa satu-satu gitu. Oh ini saya kasih tanda sebelah sini, sebelumnya sebelah sini mas, pilih sebelah sini. Jadi dari mulai awal akad penanaman modal ini sebelah sini beliaunya, kurangnya sebelah sini. Terus nanti masuk ke cara pengelolaannya sebelah sini. Nanti masuk pada penerimanya sebelah sini. Sehingga Imam Al-Bukhari memberikan kaidah yang menarik dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang memberikan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang itu kalau bisa punya ilmunya dulu, baru kemudian ngomong atau beramal. Tapi ya namanya orang menikah, fitrahnya pengen nikah gitu. Kadang lulus SMA pengen nikah gitu. Nah maka ya udah nikah duluan gitu. Tapi dalam proses belajar maka tentu terus harus selalu dilakukan belajar. Nah kuisnya apa? Nah, kita pernah melewati satu bab menikah baiti jannati. Mas Pur, bebas terserah siapa yang menjawab. Nah, kira-kira monggo disebutkan satu aja ciri rumahku surga pun itu nopo. Ngacung dulu. Monggo. Nopo Pak? Nyaman. Nyaman ini ora to iki. Nyaman piye? Apa sing ngelombe? Ngene lho, diwangi ngelombe ngene. Masa aku sing ngelombe? Ayo. Nah, yang lain. Ada lagi ya? Dapat angko ini. Kenapa? Dapat angko ini. Iya. Jadi ustaznya orang ngomong amplop ini kayak amplop. Masuk gitu model. Iya, kenapa? Buat anggota keluarganya selalu pengen balik ke rumah. Jadi kurang pas. Oh, ele. Kamu lagi. Ayo, bantu Om. Coba dia ketuaan. Saya mau pas loh. Kenapa Pak? Rumah yang di dalamnya diisi dengan ketaatan. Rumah yang di dalamnya isinya ketaatan. Ayo bantu lagi. Dia pur orang ngaco oke. Ngaco ngapur. Ini tambah lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah rumahku surgaku, keluargaku surgaku berarti hak dalam rumah tangga. Nanti setelah itu ketika aku mencintaimu berarti ada hak laki-laki kepada istrinya, dari istrinya ada hak suami atau istri dari suaminya. Nah kita masih dalam wilayah keluargaku surgaku, artinya ketika rumahnya wis nyaman tadi sudah dibilang sudah harusnya penuh ketaatan gitu kan, dan tinggal sekarang anggota keluarganya biar nyaman gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan saya disclaimer lagi ya, saya nyatakan lagi ya bahwasanya saya berusaha untuk menyampaikan itu enten dasar ya. Karena saya itu takut kalau nanti ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala, kowe ngajari orang yang dasar itu. Nah, itu repot. Wong enek dasar ini nanti kita pasti ditanya. Nah, dalam Al-Qur'an kan dikatakan kabura maqtan daulai antakulu malah takalun. Allah itu sangat murka kepada kamu kalau iso ngomong ora dilakoni gitu kan. Jadi ngomong ora dilakoni nek kleru napa meneh sing diomongke enggak sesuai dengan
yang dimau Allah dan Rasulnya. Apabila dalam hadis dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang kemudian menyampaikan sesuatu tapi kemudian nggak pernah tak nyampaikan, tak ajarkan kata Nabi, maka siap-siap hidup di neraka. Makanya pentingnya pengajar ilmu agama itu punya pegangan, punya hujah itu karena ngomong sing bener wae cek kon ngakoni, apa meneh ngomongnya ra bener to ya dilakoni. Oleh karena itu maka ketika saya menyampaikan ini ya saya juga belajar dan nanti insya Allah di rumah ya saya berusaha untuk menerapkan walaupun itu namanya jadi laki-laki ya toh Pak. Jadi laki-laki itu mesti kita itu akan selalu menjadi orang-orang yang salah gitu. Mengopo wae pokoknya luput ya. Sampai saking luputnya Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan, ini kisi-kisi ini. Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan setahun kamu berbuat baik sama istrimu, setahun luput gitu kan. Maka sekali kamu berbuat salah, seorang wanita itu kadang refleks. Ini bukan berarti ciri wanita jelek buat tadi. Dia sok refleks, udah dinas sebagai tabiat. Dia akan mengatakan maro itu khairun qotun. Walah mas masa jadi oleh kakak kowe ora tau delok kowe berbuat baik sama aku. Itu pun nas loh. Jadi ini bukan kemudian berarti wanita orang soleh yang dibuat itu pun nas. Mergo refleks gitu loh. Mergo refleks. Padahal tak jane nggih nyantune ngeten garwane niku ngeten omah ora ngomong-apa. Setiap butir nasi yang dimakan ya hasil jeripaya suamine tapi wonten ibu goro-goro napa telat meneh. Mulai telat 5 menit goro-goro nyium. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya pada poin-poinnya. Maka agar istri kasar, maka pergaulilah dengan baik. Jadi kalau kemarin agar suaminya kerasan, sekarang agar istrinya kerasan. Allah Subhanahu wa taala paling mengandikan wasiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya ada banyak. Satu dengan baik. Dengan baik. Ada kemudian yang kedua koyo umume. Koyo umume wong omah-omah. Ya umume omah-omah niku napa? Ya nek mlampah ya sesarangan. Nek esuk ya iso ngobrol bareng. Tapi nek sijine ning pawon, sijine ning latar, sijine turu ning kamar, sijine turu ning burwe, itu ora umum nek niku kan. Nah, maka ulama menjelaskan maksudnya bil ma'ruf niku napa? Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir iki menika ayyu thayyibu aqwalakum lahunna, yaitu ngomong sing apik-apik. Jadi ngendikan yang baik-baik, wa hassinu af'alakum dan berbuat baiklah dalam masalah akhlak. Jadi ngomong dan bersikap yang baik. Kemudian wa hayyi'atikum bihasbi qadratikum kama tuhibbu dzalika minha. Yaitu apa? Perbaguslah penampilanmu. Jadi kalau kemarin seorang istri diminta untuk dandan, maka jane yo suami juga diminta buat dandan. Ngoten. Jangan mama glowing, papa meling-meling. Boro-boro ra kawadus. Jangan nggih. Mamane wangi ambu melati ya, papane ambu trasi ya, jangan gitu. Kemudian fa'al anta biha mislahu. Maka perlakukan dia sebagaimana kamu pengen dia memperlakukan kamu. Nek kamu pengen lihat dia cantik ya kamu tampaklah ganteng gitu. Kalau misal istilahnya gampangannya pun nek jenengan bisa ngomong aku seneng loh nek kowe klambi ini. Nah enggak ada salahnya jenengan juga tanya, kira-kira kowe seneng nek aku klambi ndi gitu. Aku seneng nek jenengan ra klambi Mas. Yo ora apa-apa nek jero kamar wae tapi nek jopo kan wong edan itu. Nah, kemudian kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman wa lahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang namanya istri juga punya hak yang sama untuk diperlakukan secara makruf oleh suaminya. Jadi ketika seperti itu sampai dijelaskan, atau sebagian ulama menjelaskan yang pertama pakai minyak rambut, jadi rambutnya disisir, sing rapi, gitu kan. Kemudian yang kedua merawat rambut, gitu kan, rambutnya ditoto sing rapi. Nek garwane seneng gondrong ya ora apa-apa gondrong mawon gitu kan. Enggak apa-apa. Nah, kemudian kumisnya ditoto sing rapi, jangan sampai kumisnya nutupi mulut gitu kan. Jadi nek makan tahu-tahu nyantol niku.
Jenggote ditata sing rapi, pokoknya ganteng kok sing ngarep iki lah. Karena sing ngelem ya ngelem dhewe. Mas orang kalau Ayo Mas ora ngelem. Sampai ora dum-dum roti, Mas. Bisa dum-dum roti. Oh, barisa. Ya saiki di dunia kosek kok roti niku. Yang ketiga, pakai minyak wangi gitu kan. Umumnya orang kan seneng kalau deket sama orang wangi, raketan pengadus gitu kan. Kemudian yang keempat, gosok gigi. Enten, wongnya yo ayu, nek wedok, nek lanang yo ganteng, tapi begitu buka mulut, masya Allah gitu. Luar biasa. Yo ora sida ayu, ora sida ganteng. Oke, itu dites riye. Nek langsung geblak ya berarti ndak gosok gigi. Enak pokoknya. Kalau hidup itu seperti itu, mesti ya orang tuh nggak akan kemudian komplain. Wah, para komplain piye? Wong bojoku iki yo rambutnya rapi, kemudian gosok gigi, bersihan gitu kan, minyak wangi, mesti pak bakal ngimbangi gitu. Tapi nek kok ora adus to, yuk gitu kayak kacane. Apa aku udah adus wong bojoku ora tau adus. Akhirnya ngimbangi saya elek juga gitu loh. Nah, kemudian saya ini area orang dewasa nih mencukur bulu kemaluan itu kan sunnah. Khamsu minal fitrah al-istidadu wal fitanu wa khususa ibi wa najul ibti gitu kan. Yaitu mencabut bulu ketiak gitu kan. Jangan biarkan hutan belantara pindah di situ gitu. Kemudian memakai pakaian yang bagus. Yang bagus itu didiskusikan. Wah, aku seneng nek karo kowe saribitan Mas. Ya saribitan yo seneng apa gitu. Nek saribitan pernone mawon, lu garone dasar jangan dasar ya. Jadi ada batasan-batasan yang memang nggak boleh dilanggar juga. Kemudian yang keempat, menghangatkan rumah tangga pecah cilik dengan hubungan suami istri. Menghangatkan rumah tangga dengan hubungan suami istri. Nabi SAW paling menganjurkan, ya maksar sahabat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, bagi yang kemudian mampu untuk menikah karena secara seksual sudah matang, secara finansial yo bisa nguripi anake wong, fal yakazawaj, silakan menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena umumnya orang kalau nikah itu akan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau kemudian nggak mampu, nggak sanggup, nggak bisa, karena mungkin belum kerja, karena mungkin masih terlalu belia, masih sekolah, maka berpuasa. Fa innalahu wijah, karena itu akan menjadi benteng. Jadi nopo, di sini memang disifati untuk nikah itu nggak apa-apa kalau kemudian cara merekatkannya dengan hubungan suami istri. Ya memang itu. Kalau sampai itu ada intensitas yang jarang, bahkan dalam kitab fikih terkait dengan talak, itu ketika seorang suami yang ngapunten 4 bulan nggak demok garwonya, maka si istri ini diperbolehkan datang ke Pak Hakim untuk mempertanyakan nasibnya. Sakjane bojoku iki jek gelem karo aku ora. 4 bulan nek boten didemok. Tapi nek lagi 4 hari ya sabar iki. Kemudian yang saya sing banyak anak kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kalau mau berkumpul dengan pasangan kita piye carane, posisine piye, maka Allah cuma memberikan kaidah ya nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Garwamu bojomu kuwi ibarat kebonmu sawahmu, silakan mbok garap piye carane terserah panjenengan. Arep diluku nganggo kebo itu, nganggo traktor ora apa-apa, dipaculi dhewe sedina rumput sewulan utuh ora apa-apa. Maka ini yang ngomong Allah. Cuma nanti ada batasannya. Apa itu? Enggak boleh waktu haid. Kemudian enggak boleh digauli ketika puasa Ramadan, enggak boleh ketika nifas. Kemudian enggak boleh dari jalan belakang seperti itu. Nanti ada batasan-batasan. Tapi secara umum bebas. Dinane jame bebas, mboten enten pantangan. Kemudian Allah mengingatkan melalui Nabi Muhammad SAW ketika seorang suami. Jadi bedanya suami dan istri, niku nek suami niku pandangan hidup, dengan memandang toh ada yang hidup.
Kalau istri ini pegangan hidup, dadak sosok dipegang lagi hidup gitu kan. Sehingga Nabi mengingatkan tentang pandangan hidup ini kita harus hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton. Yang namanya perempuan itu akan muncul, nongol, jalan dalam bentuk setan, bukan serembotan, tapi lebih kepada akan dikelilingi dengan setan. Kemudian watut biru fi surati syaiton, dan kemudian di belakangnya juga akan ada syaitonnya. Fa idza absara ahadukum imra'ah falyati ahlahu. Kalau kemudian ada seorang di antara kamu yang melihat perempuan di jalan, lalu kemudian dengan akibat melihat itu lalu kemudian tadi itu ada yang hidup tadi, maka datangilah istrimu segera. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu akan menolak gejolak yang kadang itu mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang sifatnya mengikuti nafsunya. Padahal nafsu niku apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu niku biasane ngongkon sing elek. Gampangane ngeten lah, jenengan ngantri ten lampu merah asrama, kok yo jane yo ngantri nyate gitu kan. Lampu merah yo anu gitu kan. Wis ngarep dhewe jane kiwa temene ra enek. Tiba-tiba mak jegagi teng ngarepe sebelahe enek wong wedok ra katokan ngantri ten mriku. Kan ra mungkin jenengan mundur ya malah ketok, maju ya malah diabang ya toh. Akhirnya ya belum ra gelem ya ketok toh. Nah, maka kalau kemudian ada hal-hal yang mengganggu jiwa kita dalam artian kemudian ada yang bergejolak, kata Nabi, dan mulia boleh ono bojomu kan ngoten. Ini yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau itu nggak diselesaikan, nggak dipadamkan gejolak yang membara tadi, khawatirnya malah ngobong liyane, gampangannya. Kemudian kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya, karena tadi sudah dibolehkan dengan berbagai macam cara, waktu dan gaya, maka kemudian jangan lupa berdoa. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadukum idza arada ayyatiya ahlahu." Sekiranya seorang di antara kamu ingin mendatangi istrinya, kemudian qala dia berkata, "Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana." Niku dongane, ya Allah, dengan menyebut namamu, tolong jauhkanlah para setan itu dan jauhkanlah setan itu dari engkau, dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Fa innahu ayyuqaddiru bainahuma waladun. Maka sekiranya dalam hubungan suami dan istri tadi kok kemudian ditakdirkan istrinya bobot, kemudian melahirkan seorang anak fidzalika, karena urusan tadi itu, lam yadurruhu syaitonun abadan, maka sing jenenge setan seumur bocah niku wau gak akan bisa mengganggunya. Makanya tak niki nek berita niku enten cah sekolah setanan kesurupan niku, nggih sok-sok ya mungkin wong tuane lali ndonga barang iki. Nek pun ngoten apa ya terus piye wis bacot terus metu wis lair wis gedhe, ya berarti wong tuane kudu sering-sering mendoakan. Di antara sifat ibadur rahman yaitu dia selain beribadah untuk dirinya, selain dia bertobat, dia juga mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu termasuk tabiat dari keluarga surgawi, keluargaku surgaku, yaitu pengen apik niku sesarengan boten dhewean. Bapake ra juni masjid, ibuke ra salat jake wae boten. Jadi harus bareng-bareng. Kemudian ketika sudah terjadi hubungan suami istri, tentu di dalamnya ada suka, ada duka, ada senang, ada boten senang, ada yang lebih, ada yang kurang. Maka Nabi mengingatkan, inna min asarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Menungso sing mengko bakal ketemu Gusti Allah dikai papan panggonan sing paling ala. Inggih menika sinten? Ar-rajula yufdi ila imraati, wong lanang sing datangi bojone, wa tufdi ilaihi, wong wedok sing datangi garwane, sumayan suruh siroha. Wis dilakoni ning jero kamar, petengan ditutup, dikunci rapet, ra enek sing ngerti kejaba berdua dan Allah Subhanahu wa taala, kok yo dadak diceritake ning podcast. Enten niku. Gimana, Mbak? Suaminya durasinya berapa lama? Wah, lama. Lama bangunnya, wah, repot. Diceritake, ditandake, diomongke gitu kan. Terus kurangnya piye? Mas, ora
mendapatkan tempat duduk di hari kiamat nanti yang paling jelek. Jadi orang usah cerita-cerita. Dan para lagi biasanya dari cerita itu akan menyebabkan orang lain pengen. Akhirnya banyak kasus perselingkuhan berawal dari cerita itu tadi. Jebule akhirnya terjadi, kemudian bicaranya selingkuh zina. Nah itu langkah setan itu seperti itu. Makanya Nabi mencoba untuk menutup dari mulai menceritakan nggak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain dengan maksud yang sama, Nabi SAW bersabda, Inna min a'dhamil amanah, nanti amanah yang paling besar yang akan ditanya indallah yaumal qiyamah pada hari kiamat, yaitu ar-rajulu yufdi ila imraati, yaitu tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, wa tufdi ilaihi, dan seorang istri yang mendatangi suaminya, summa yansuru sirroha, terus dicerita-ceritakan. Itu amanah. Jadi itu rahasia rumah tangga, itu amanah, nggak boleh dicerita-ceritakan. Bahkan Nabi mengibaratkan orang yang bercerita-cerita tentang apa yang dilakukan di dalam kamarnya yang harusnya menjadi rahasia, itu diibaratkan dengan pengibaratan yang sangat jelek, yaitu apa? Fala taf'alu fa inna mislu dzalika mislu syaitanu laqiya syaitonatan fi tariqin fa ghasiyaha wan nasu yanzurun. Maka orang yang menceritakan kejadian di dalam kamar ketika suami istri sedang melakukan itu, gitu kan, diceritakan sama Nabi SAW, diibaratkan kayak setan lanang nekani setan wedok terus kumpul ning dalan di sawang menungso. Nah, jadi itu jelek sekali. Oleh karena itu maka ketika dimisalkan yang jelek diancam dengan ancaman yang jelek, berarti itu masuk dalam kategori al-kabair, dosa besar. Dan dosa besar nggak bisa terhapus hanya dengan sholat, hanya dengan sedekah, nggak bisa, harus ditobati. Cara tobatnya gimana? Ya menyesal dan tidak mengulangi dan tidak lagi menceritakan yang seperti itu lagi. Oleh karena itu maka termasuk tanda kebaikan seorang beriman itu adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang itu kalau ngaku beriman, maka nek iso nek ngomong kuwi pilihane mung loro. Apik apa meneng. Nek elek mending rasa guneman. Apa meneh ora penting, apa meneh bikin orang rusuh. Oh iki si calon iki ngene ngono akhirnya rusuh negara. Itu geger, itu enggak bagus. Enggak bagus. Jadi tadi sing menang Prabowo apa Janggar? Prabowo. Dalam Islam ditulis dalam kitab akidah, ya, bahkan dalam akidah Imam Ahmad bin Hanbal, ketika sebuah pemerintahan itu terjadi karena kudeta, kudeta. Jadi ada kelompok orang yang bersenjata melawan negara kemudian menang, kemudian dia jadi, maka inilah pemerintah yang sah. Ini kudeta. Nah dalam konteks pemilu kan nggak ada darah-darahan, walaupun ada beberapa KPPS yang meninggal loh. Nah, secara umum kan nggak ada darah berdarah, perang-perangan kan nggak ada, mau nyoblos cemplungin gitu loh. Yang mulai ya monggo, yang nggak ya silakan, semua punya hak. Gitu. Maka siapapun yang jadi, ketika sudah diumumkan oleh lembaga resmi negara, maka kaidahnya dalam kitab-kitab akidah ditulis menika napa? As-sabru tahta liwa'is sultan. Sabar kepada pemerintahan yang sedang memerintah ketika memang itulah pemerintah yang sedang berjalan, yang sedang ditunjuk, yang legal, formal oleh negara diakui. Mekaten. Jadi mungkin nek sing dados napa Pak Prabowo, napa Pak Janggar niku wau, yus pokoke nek pun disahke, pun enten sumpah-sumpahane disumpahi sebagai pemimpin negara, niku pun pemimpin kita. Kita taat gitu kan. Kita taat selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Nek kados zaman biyen kan untuk SDSB itu kan maksiat, ya ora sah tuku. Tapi nek kon nganggo helm ning nggon dalan manut, lampu merah mandek yo manut. Kadang ada orang itu sing nggo ngajine teng pundi kula mboten ndang sekedar mboten kali kula. Niku ora nggo helm, Pak. Jenggot teko itu ora nggo helm opo? Ah pemerintah ini kok aku dadak helm. Ning kok nek nyungsep ning aspal siramu bener dia tetepan dia bener to. Nah, jadi itu kadang itu kita tuh miris gitu loh sama teman-teman yang seperti itu. Jadi ngomong hidup calonnya sih gadi terus kemudian omongannya kayak gitu. Padahal nggak seperti itu. Di dalam kitab akidah para ulama itu tertulis as-sabru tahta liwa'is sultan fajrun kana
walaupun dia orang fajir, walaupun dia orang yang duwe dosa gitu. Walaupun dia ketok orang soleh gitu. Kemarin tuh sampai di online gini saya tuh ditanya, dicecar gitu. Wah, ini yang kepilih ini orangnya jarang sholat ini. Lah ngerti kok dia gitu. Apakah dengan 24 jam nemeni gitu. Mungkin sholat nih karena masjid kan ya bisa Pak. Gitu aja. Jadi kalau memang kita nggak lihat, ya nggak usah kemudian kita menciptakan tujuan-tujuan gitu. Maka siapapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, itulah pemerintah kita. Kasihan mengenai nanti nggak ada pemerintah. Siapa sih kasihan? Seorang perempuan yang udah berumur tak 40-an atau 50-an, dia nggak punya bapak karena sudah meninggal, nggak punya paman laki-laki karena sudah pada meninggal, dia juga nggak punya anak laki-laki, dia juga nggak punya saudara laki-laki. Terus enek sing ngarepi pengen dirabi, tak iso. Kenapa? Karena berlaku kaidah as-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Pemerintah niku wali buat wanita yang nggak punya wali. Lah walinya wis mati kabeh. Bapake renek, Pak Dini renek, Pak Li renek, Mas renek, adik lanang renek, anak lanang ra duwe, gari dheke karo anak wedok loro, meh rabi sing bener-bener jaga supaya enggak zina ora iso gara-gara do rusuh niku wau. Maka itu hak pemerintah. Jadi kudune sing nikahke sakniki ya Pak Jokowi niko. Tapi kan Pak Jokowi sibuk ditugasi Menteri Agama, diturunke meneh Kanwil Depak, Kanwil Agama provinsi, turunke meneh sampai kabupaten, sampai KUA, sampai Pak Naib niku. Lucune niku kula nate ngisi pengajian ten Jawa niku ten masjid niku. Niku Pak Takmire niku. Kula niku kan beliau kasih sambutan tak gatekke ae kok kene aku koyo pernah ketemu ning ndi tapi koyo kok suwi banget gitu kan. Terus saya tanya, sebelah saya itu ternyata guru SMA saya juga ada di situ. Saya tanya, Pak, itu namanya Pak Sinten? Oh namanya Pak ini. Dulu di mana? Dulu di KUA Serengan. Oh iya benar. Ketok ini yang nikahkan saya dulu. Jadi masjid itu ada guru saya SMA, sama ada Pak Naim yang nikahkan saya dulu. Ini bukan pas SMA yang nikahkan ini. Jadi seperti itu. Jadi negara kita itu sudah punya struktur yang sangat baik, sangat indah. Ya kalau ada kurang-kurangnya itu guys, jenenge negara mesti ada kurang. Wong ning omah wae jenengan iki komplain karo bojomu, ya toh. Mosok ngomongin negara pengen sing piye gitu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga surgawi sampun. Saat ini kita masuk ke hak suami. Jadi judulnya jangan ganti jadi ketika aku mencintaimu. Jadi nek dadi bojo ki hake apa sangka garwane ya. Nanti sing ngono aku kapan nah mungkin iki. Nah, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan dan Quran surat An-Nisa bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, wong lanang niku pemimpine wong wedok bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena Allah lebihkan sebagian kalian dan sebagian yang lain, dan juga karena laki-laki itu memberikan nafkah. Jadi yang namanya suami wajib mencari nafkah. Suami ini tulang punggung, harus jadi tulang punggung yang menyokong ekonomi rumah tangga. Min amwalihim, dari hartanya yang diinfakkan untuk istrinya. Dan termasuk dalam bab sedekah, termasuk infak terbaik seorang hamba yang beriman itu kepada suami, kepada istrinya, kepada keluarganya. Bahkan sampai suapan makan yang dimakan oleh istrinya itu akan dinilai sedekah. Jadi jangan sampai kebalik, dengan sedekah dan kelas royal banget gitu. Gaji sekolah yang PKB gitu kan. Jadi bingung mana apa. Ini keliru. Sing bener pripun? Sing bener yaitu diberikan dulu pada keluargane, nek enek kurangane, ada hal yang lebih baru kemudian dikasihkan untuk sedekah kepada fakir miskin atau kepada masjid, monggo silakan. Nah, itu Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, kemudian dalil hadisnya bahwasanya seorang laki-laki punya hak. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa ayyasjudna li azwajihinna." Sekiranya dibolehkan aku memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia. Ini menunjukkan jane ra itu. Tapi nek umpama kepareng kali Gusti Allah, maka aku akan perintahkan untuk istri untuk sujud kepada suaminya. Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Karena Allah sudah jadikan hak yang besar kepada seorang laki-laki untuk diberikan oleh istrinya. Jadi nek entuk sujud menungso kuwi sing tak ngomong sujud wong wedok ning bojone ya kata Nabi seperti itu. Tapi karena enggak boleh, maka enggak usah. Jangan enggak usah sujud sama suaminya. Lah nek ra ngono ra kek duit. Suamine itu diuyah.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Haqqu zauji ala zaujatihi allau kanat bihi qorhatun falahasatha ma'addat haqqahu." Hak seorang suami atas istrinya adalah jika ia seorang suami punya luka di kulitnya, saking gede ini sampai Nabi itu membuat sebuah pengibaratan saking gede ini. Gedene hak seorang suami dari istri itu sekiranya seorang laki-laki, seorang suami itu punya koreng gitu kan. Maka kata Nabi SAW, maka ketika istri itu menjilati koreng itu, maka hakikatnya itu pun juga belum memenuhi hak seorang suami dari istrinya. Artinya itu haknya gede orang suami itu. Makanya ampun di sio-sio bu, mungkin sio-sio tidak cepat mati. Ulama mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj." Gak ada hak, gak ada kewajiban yang lebih wajib kepada seorang wanita setelah menjalankan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya melebihi kewajiban kepada suaminya. Ada kenapa? Ketika diomongkan hak suami ini urutan nomor 3 setelah Allah dan Rasulnya, berarti ketika seorang wanita ini tasih punya orang tua, maka tetap suami diutamakan dibandingkan orang tua. Nek dipesan kula Pak, nek bisa sinkron mawon. Kadang wong lanang niku waton ya, pokoke kowe kudu manut aku, cuma manut bapakmu gitu. Akhirnya wong wedok bingung, ya wis pas pisah wae akhirnya ra bojo. Nah, tentu harus disinkronkan, karena kalau nggak sinkron ya biasanya tetap akan ada gesekan-gesekan yang kemudian membuat rumah tangga itu retak. Nah, haknya apa? Nah, tadi baru pembukaannya ya. Haknya yang pertama mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nisa'i khair?" Istri yang paling baik itu sing pripun? Qala, beliau bersabda, "Allati tasurruhu idza nadara," yaitu istri yang kalau kamu lihat kamu senang memandangnya, memandang senang karena mungkin cantiknya, rapinya, bersihnya, wanginya, dan yang paling penting walibasut taqwa khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Kita senang memandang istri kita ketika apa? Dia taat sama Allah. Caranya gimana? Oh, dia rajin sholat, kita senang. Rajin ngaji, dia senang. Kemudian dia amanah dalam urusan uang, gitu kan, finansial, kita senang, dan seterusnya. Pokoknya sih baik-baik. Syukur-syukur gini, wow, wis ayu, rajin, sregep segala macam. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wah itu luar biasa. Kemudian watuti'uhu idza amara. Kemudian yang terbaik adalah kalau seorang istri itu kamu suruh dia manut. Kemudian wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan dia enggak mau berdebat, enggak mau udur sama kamu untuk urusan dirinya, penampilannya dan urusan materinya, urusan hartanya. Iki nggo tuku iki ya nggih. Iki kok ngene gue nggih. Kok klambi iki ya nggih. Kok bengi rasa kambing ya. Manut, ora bukan protes. Nah, kemudian perintah yang maksiat tidak perlu ditaati. Nah, jadi batasannya itu. Prinsipnya seorang istri wajib taat sama suami, tapi begitu nyuruh yang enggak benar, yang enggak baik, dalilnya jelas, larangannya jelas, maka enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi maksiatin, kemudian innama ta'atu fil ma'ruf. Bahwasanya tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat, tapi ketaatan itu hanya pada hal yang baik. Sehingga nopo mungkin pas poso Ramadan, garwane ngejak hubungan ditolak betul-betul betul dosa itu. Kok ora dosa piye to Ustaz? Dosa ya wong ngejak bar isya ngono. Nah, bar isya ya betul kamu ditolak. Tapi nek ngejake bar sahur pun salat subuh itu boten salah. Kemudian apa sih balasan orang yang manut? Nah, ini menarik ini. Jadi di mana-mana tuh saya senang menyampaikan ini. Karena kadang tuh orang-orang kafir itu ngomong wong Islam ki mengekang wong wedok. Wong wedok itu ngene kudu ngono kudu apa macam. Sehingga wong perempuan muslimah itu kayak terkekang haknya, enggak bisa kesana kemari, enggak bisa. Padahal ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia wanita itu ya wanita orang beriman, jadi wong Islam muslimah itu. Bahkan gampangane kondisi dia di akhirat itu sing paling nyenengke wong itu.
sing paling nyenengke niku wong wedok. Sampai Kanjeng Nabi niku paling pangandikan idza sholat imra'atu khamsaha. Kalau wong wedok niku salat 5 waktu. 5 waktu tok ya. Ora usah ditambah tahajud, ora usah tambah duha, ora usah tambah salat suruh, salat sunah macam-macam ora usah ditambah. Kemudian sholat sahroha, panjenengan poso pas bulan Ramadan, ora usah jenengan tambah Senin Kamis, rasa tambah Daud, rasa tambah Arafah gitu kan. Ora usah tambah ayam ubid, ora usah tambah poso maneka warna nika. Kemudian wahafidut farjaha, dan kemudian dia menahan, menjaga kemaluannya, orang gampangan, pokoknya madep-madep sing tak terusan yo memaspur. Iki Mbak Pur ya. Kemudian wa ata'at zaujaha, manut karo bojone gitu kan. Dipongkon bojone semawur terus. Pokoknya nek rasa mau ora gayeng, apa slogane ngoten niku respect. Nah, maka kalau dia melakukan empat ini sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya, menjaga dirinya, nggak aneh-aneh. Kemudian dia taat pada suaminya, kata Nabi SAW, dikatakan pada wanita yang 4 model ini dalam hidupnya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti, enek surga lawange 8, pilihan dewe. Dan manusia yang dijanjikan untuk milih dewe surga cacahe pintune ada 8 niku hanya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pun boten enten dalil yang menyatakan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan itu dipanggil dari 8 pintu surga. Cuman Abu Bakar As-Siddiq ini sejauh yang saya tahu nih. Nanti kalau panjenengan punya dalil tentang itu monggo, saya di WA aja apa-apa lewat Mas Anjis. Iki ada dalile. Nah, Abu Bakar Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib juga dipanggil dari 8 pintu itu. Nah, artinya apa? Orang laki-laki niku nek wis gedhe kon baktine wong tuane. Kemudian nek iso kerja kon kerja dadi tulang punggung rumah tangga. Kok kemudian dia paham ilmu tentang kemasyarakatan, kon berbuat baik ning masyarakat. Kok yo iso memimpin, nek iso dadi presiden yo ento. Kemudian kok enek musuh yang menyerang negara kita, menyerang agama kita, kon mangkat jihad kan ngoten. Tapi pintu surga 8 enggak manggil laki-laki itu dari 8 nih. Nek sing ahli jihad ya dipanggil dari pintu jihad, ahli sholat ya dipanggil dari pintu sholat, ahli poso dipanggil dari pintu poso. Apa Mas? Ayo ngaco, amplop 1. Ngaco dulu lho. Malah njawab kabeh didongkeh berarti. Tak balikin neh. Ngaco riyen. Nah, sing ahli sabar ya dari pintu sabar gitu kan, dan seterusnya sampai 8 niku wong lanang. Tapi wong wedok mau nglakoni 4 wau, salat 5 waktu, poso bulan Ramadan, menjaga kehormatan, manut kali garwa, pintune 8 ken milih dhewe. Lah penak to. Cobi jenengan bayake nek jenengan ten mall ngejak bapak garwane gitu kan. Terus garwane ngomong, "Anu lho, nek sing sebelah kene kowe ra esuk, kowe milih sebelah kene." Mergone dite mung sithik. Mboten niku mesti wong wedok mulih wae lah, ora usah. Mangan ati ya, to. Wong kadang ngejak ning warung bakso kebablasan sithik oleh arep menggoke serasa wae mulih wae ya. Padahal mau kebablasan. Kok kita ono pengalaman to Mas? Kinten-kinten padha to kan. Ini kono paling yang padha modelane to. Oh kacek karang turi karo jaten niku klep-klepan balas kok. Nah, maka tekan mau. Maka ketika ngomongkan surga tadi, jenengan mau pilih dhewe, Bu. Tapi sebaliknya nek garwane tadi bos, dijak terus pilih opo sing pengen mbok pilih, jiku napa sing perlu mbok jiku, nek perlu tanganmu ramot ku ngomong karyawan kon gawake, wah ora seneng biang. Maka seorang wanita yang muslimah itu ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya ngerti bener janji yang sangat luar biasa niki, wis bismillah udah. Pokoknya pintu surga saya ya cuman Mas Pur gitu kan. Mas Parno ndak gitu kan. Oh kan. Pintu surga Mas Parno iki oleh Mbak Parno gitu. Nek Mbak Pur ya Mas Pur wae gitu kan. Sehingga Nabi SAW sampai mengingatkan seorang wanita ketika ditanya, ya, azatu zauji anti, kowe iki jek di bojo ora? Dadi enten wong wedok ditekoki karo Nabi sallallahu alaihi wasallam, kowe iki jek di bojo ora? Qala na'am, iya gitu. Qala kemudian Nabi berkata, kaifa anti lahu? Gimana perbuatanmu? Piye sikapmu ning bojomu? Kelakuanmu piye ning bojomu? Pelayananmu
solid pada perkara yang aku nggak mampu. Pokoknya nek ngomong apa wae kula manut, nek kula mboten sanggup, nggih kula sanjang ngapunten Mas kula mboten sanggup. Kon masak tempe masak, kon goreng tahu goreng, kon goreng ayam goreng gitu kan. Kon munggah gene kusik Mas. Jika ono layangan kae lho ning ndur gene kusik Mas, kusik. Iki aku wong wedok Mas gitu kan. Udung kowe ngene Mas gitu kan. Nek kecwantol terus piye? Kadang yo sosok garwane sok ora mikir bareng. Gua tutup ini nggih, setunggal lagi ya. Kemudian, Nabi kemudian menekankan lagi. Artinya ini kan udah seorang wanita yang luar biasa. Nabi menekankan lagi, fanduri aina anti minhu. Coba delokon meneh, ceken meneh. Kowe ning matanya mripatnya. Kamu di mripatnya istrimu ya. Kamu di mripatnya suamimu itu kaya piye gitu kan. Coba delokon pandangan suamimu ning kowe iki piye gitu kan. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Mergo apa kata Nabi? Mergo bojomu lanang kuwi ya iso dadi surgamu, ya iso dadi nerakamu. Pramila nek nyuwun sewu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan sedo rumiyin timbang garwa kakunge, ning biasane sing lanang dhisik gitu kan. Nah, niku nek nganti garwane niku ngaterke nyenengan nyawane medal niku nganti neteske mata, terus ngomong, "Dek aku lila kowe dadi bojoku, aku ikat." Neteske mata ya kowe. Air mata maksudnya. Motane ceblok. Nek nganti ngomong aku lila kowe dadi bojoku, aku bener-bener bersyukur wis mbok kancani urip nganti kowe dhisik sing mati mumet mikir aku. Maka ketika itu yang terjadi, insya Allah Bu, surga di depan mata. Wis toh, senajan jenengan arep munggah kaji ra didit wis toh, aman wis, yakin itu. Makanya mungkin dicek. Delok isi kile garwane niku. Enek surgane ora ngono. Maksude niku Mas tak pijeti. Wong kadang sing kerja sapa sing njuk pijet sapa. Sing guyu pengalaman. Sing crita ya padha. Belum malah ditambahi betul. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata dengan sakit kula aturaken mengke kita sambung insyaallah pada saya. Kita terus yang betul ya kula minggat. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu pertama buat saya dan panjenengan. Nanti tinggal kita pelan-pelan kita amalkan sambil berjalannya waktu, sambil menunggu maut itu datang. Kurang lebih saya maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.